Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan tentang bagaimana strategi dari penguatan pembinaan karakter yang selama ini kami pelajari. Nah, adapun strategi yang telah kami lakukan yaitu berupa satu kegiatan. Nah, selanjutnya sebelumnya kami akan memperkenalkan siapa-siapa saja members atau tim dari anggota kelompok ini. Yaitu yang pertama, dipersilahkan. Ya, dengan saya Alexandro Binsar Joshua Tabarat. Saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer. NIM saya 1332101. Selanjutnya ada saya, perkenalkan nama saya Thalia Anicita Saragi dengan NIM 1332102. Saya berasal dari Prodi D3 Teknologi Komputer 1. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sinta Deborah Simbolon dari D3 Teknologi Komputer dengan NIM 133210003. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya William Situmorang dengan NIM 1142130 dari Prodi D4 TFPL. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Randy Sibarani dengan NIM 114213031 dari Prodi D4 TFPL. Oke, dan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Gunawan Siniaga. Saya dengan NIM 1142132. Saya berasal dari Prodi D4 TFPL. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya konsep. Jadi adapun konsep atau kegiatan yang akan kami lakukan yaitu kegiatan untuk mendaur ulang atau memanfaatkan barang ataupun bahan-bahan bekas yang berada di sekitar rumah kami atau mungkin kami ambil dari rumah tetangga. Nah, adapun contoh bahan atau barang bekas yang akan kami daur ulang menjadi suatu kerajinan tangan yaitu dari bahan plastik, dedaunan, kertas, sedotan, kardus, stick es krim, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu karakter doll. Dijelaskan oleh teman kami, dipersilahkan. Pada karakter Del, kegiatan ini merupakan bentuk penguatan dari pembinaan karakter Del, yaitu dari Tuhan, Maroka, Bisuk atau yang kita sebut sebagai 3M. Mengapa dapat kita lihat dari beberapa uraian berikut. Martuan termasuk contoh dari peduli. Yang kedua, pada poin Maroka termasuk ke contoh bertanggung jawab dan juga produktif. Dan yang terakhir adalah termasuk pada poin Marbisuk karena termasuk pada poin berakal, budi, dan inovatif. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh teman kami, William. Dipersilahkan. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama adalah ingin mengurangi sampah yang ada pada masyarakat agar tidak menjadi sarang penyakit. Yang kedua, menjadikan sampah atau barang bekas menjadi memiliki daya guna lagi atau tidak dibuang begitu saja. Yang ketiga, melatih pengetahuan atau hard skill di saat mendaur ulang bahan atau barang bekas. Yang keempat adalah menambah wawasan lebih luas lagi dengan mencari dari berbagai referensi mengenai teknik atau cara pembuatan dari pengolahan bahan atau barang bekas. Oke, baik. Selanjutnya ada dampak yang akan dijelaskan oleh teman kami, Randy. Dipersilahkan. Dampak dari kegiatan yang telah kami bentuk ini kami bagi dari atas 3, yaitu dampak di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk dampak di jangka pendek, dalam jangkauan masyarakat, kita akan terhindar dari yang namanya penyakit yang disebabkan dari berbagai aspek. Salah satu contohnya adalah dari nyamuk yang terus datang jika sampah di daerah kita bertebaran. Yang kedua, di jangka menengah, dalam jangkauan masyarakat dan kelompok, masyarakat akan semakin sadar dan menjadi tahu bahwa sampah dapat dimodifikasi dan akan meningkatkan rasa peduli pada lingkungan. Untuk di jangka panjangnya, kita sebagai masyarakat yang tinggal tidak akan mengalami terjadinya bencana alam dan polusi, atau bahkan yang terparahnya adalah bencana seperti banjir dan lain-lain. Selain terhindar dari bencana alam dan polusi, kegiatan ini juga dapat menjadi skill yang dapat menjadi sumber pencaharian sebagai pengrajin.
Oke, selanjutnya adalah kami akan menjelaskan bagaimana kegiatan ini kami lakukan agar memperkuat menjadi sesuatu yang dihidupi. Nah, berikut ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Sinta Simbolon, dipersilahkan. Memperkuat menjadi sesuatu yang dihidupi. Bagaimana kita memperkuatnya? Dengan menanamkan rasa peduli dan ikhlas dalam melakukannya agar mencapai target. Yang kedua itu untuk mencoba untuk menyadarkan masyarakat bahwa pemanfaatan modifikasi barang itu sangat banyak gunanya, terutama meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga itu mencoba dan memulai dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang keempat, konsisten dan bertanggung jawab apa yang ingin kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana summary dan hasil dari akhir kegiatan yang telah kami laksanakan. Dan itu akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Alexandro, dipersilahkan. Baik, summary dan hasil kegiatan yang kami sudah laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ini membuat kami semua lebih sadar untuk memperhatikan dengan hal apa saja yang ada di sekitar kami untuk memanfaatkannya menjadi hal yang berguna. Yang kedua, kegiatan ini juga membuat kami belajar bahwasanya dalam mencapai sesuatu ternyata memerlukan kesabaran dan pikiran yang meluas agar bisa mendapat ide-ide yang cemerlang atau kreatif. Yang ketiga, kegiatan ini juga menjadikan kami lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas apa yang ingin kami lakukan dan menghasilkan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi lingkungan sekitar kami. Sekian. Oke, dilanjut slide-nya, teman. Oke, jadi inilah hasil ataupun pendokumentasian dari apa yang kami lakukan. Bisa kita lihat di sini bahwasanya teman kami Alexandro memanfaatkan daunan menjadi sebuah pupuk atau menjadi tanah subur. Lalu ada saya sendiri yaitu Tali Antika Saragi memanfaatkan kardus bekas yang telah diminta dari tetangga untuk menjadi hiasan meja. Selanjutnya ada teman kami yaitu Sinta Simbolon, yaitu memodifikasi botol plastik yang sudah bekas untuk menjadikannya sebagai hiasan yaitu bunga. Lalu ada teman kami yaitu William memanfaatkan stik es krim yang sudah bekas untuk dijadikan sebagai jam dinding. Lalu ada teman kami yaitu Randy modifikasi sedotan dan botol plastik untuk menjadikannya sebagai tempat penyimpanan kotak pensil. Nah, selanjutnya ada teman kami yaitu Gunawan Sinaga, yaitu memodifikasi botol bekas menjadi pot bunga. Selanjutnya, halo, minta kardus apakah boleh? Kardus kayak mana? Jadi kan, Yang besar-besar? iya, kan ketua kan lagi jualan, jadi Iya. mau minta kardus yang udah nggak dipakai lagi boleh? Siapa tahu ya, mungkin ada di belakang. Ambillah di belakang. Terima kasih. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Selanjutnya kita gambar sketsanya, lalu mencocokkannya dan kita akan mengguntingnya dan merekatkannya. Lalu setelah itu kita akan menggambar juga bagaimana emas ataupun pucuk di atas dari tubuh. Oke, saksikan videonya sampai habis ya. Jadi hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, jadi ini adalah tugu yang terbuat dari kardus yang telah saya kumpulkan dari rumah tetangga. Untuk peduli terhadap lingkungan, saya memodifikasi aturannya sampah yang dibuang begitu saja menjadi sampah yang memiliki nilai guna. Pertama-tama kita mencari botol aqua, botol bekas dari tumpukan sampah.
Oke, baik. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya, kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.